virtual learning class. Langsung ke sana, tentu harus diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan literasi orang tua, dan kesiapan literasi guru, literasi ICT khususnya, dan juga kesiapan siswa untuk menjalani. Jadi saya sudah bukan lagi harus mengusulkan, tapi insya Allah kita akan mencoba blended learning yang ada di sebelah tengah. Jadi kalau sekolah lain, bagaimana pembelajaran jarak jauh? Sangat rapat dengan Ibu Kepala mendengar bahwa sekolah yang namanya PIP pakai Zoom, oke. Sekolah ini pakai Zoom, oke. Harapan it was sudah semester lalu kita sudah di situ. Jadi langkah yang sekolah lain ingin ambil semester baru kita sudah melaksanakan. Maka berarti kita maju lagi agar kita agar kita menjadi leading Bapak dan Ibu insya Allah. Bukan leading secara komersial, tapi minimal leading untuk membimbing generasi ini atau umat yang menjadi bagian keluarga Ar-Rahman. Jadi kita akan fokus di blended learning. Gambarnya blender ya Pak? Iya, karena memang fungsinya seperti blender. Bahan yang besar di apa itu? Di apa? Dilembutkan, disayat dengan blades-nya, pisaunya. Maksudnya apa? Untuk mudah didigestif, dicerna oleh siswa. Kalau Bapak Ibu kekurangan jus itu, kalau bisa begitu minum jus jangan langsung ditelan, tapi biarkan di mulut beberapa detik ya, agar bereaksi dengan saliva. Maka makan buah, paling ideal jangan pakai jus, tapi dimakan langsung, agar dia bereaksi dengan saliva. Jadi kemana-mana, jadi ingat jus auto ketawa. Saya mengalir aja ya, bukan kuliahan ya, maaf sekali, bukan kuliahan, bukan pelan gitu. Jadi kalau ada mau acungkan tangan, ngobrol atau diskusi tanya, jangan sungkan. Ya ini udah ngomongnya keempat ya, belum ada yang acung ini. Masya Allah, Bapak itu saya sudah jadi bagian internal nih, bukan lagi orang luar. Gimana Pak? Oh, siap. Ya. Saya teruskan ya. Baik. Kapan terjadi yang ini Pak? Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum tahu, ini adalah edaran resmi. Jadi tadi yang kata Bapak Wakil Kepala Sekolah tentang relaksasi, itu edaran resmi dari Kemendikbud bahwasanya menjelaskan relaksasi kurikulum. Kurikulum harus direlaksasi. Dan relaksasi kurikulum itu ada 4 panduan. Yang dikejar adalah KI dan KD. Saya ulangi, yang dikejar KI dan KD, bukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bagian dari KD yang kita bisa reorganize, bisa dikocok ulang tujuan pembelajaran itu. Yang pertama, belajar dari rumah melalui daring. Tapi pemberian utamanya atau penekanan utamanya adalah learning experience, pengalaman belajar. Utamanya ini pengalaman belajar. Dan tanpa harus menuntaskan seluruh capaian. Jadi kalau seluruh tanpa harus, tapi kalau bisa syukur-syukur, tapi tanpa harus maksudnya. Yang kemudian fokusnya adalah kecakapan hidup sesuai dengan levelnya. Bapak dan Ibu, saya aktif di salah satu program untuk pendidikan anak inklusif di Indonesia. Itu prestasi besar di sebuah SLB adalah anak itu bisa pakai baju di tahun kelima. Di tahun kelima Bapak dan Ibu di SD, dia bisa pakai baju itu sudah sebuah prestasi kecakapan hidup. Maka kecakapan hidup ini biasanya walas yang lebih paham. Kelas ini biasanya kecakapan hidupnya anak perempuan sudah bisa ganti kalau datang bulan. Jadi pembaru datang bulan. Maaf saya ngomongnya belakang karena ini belum tidak formal insya Allah. Untuk kelas ini kecakapan hidupnya di sini. Kecakapan hidup SMP kelas 2 ini anak-anak ini mulai mimpi besar ya. Maka kecakapan hidupnya dia tahu persis kapan mimpi besar sehingga begitu bangun dia mandi junub sebelum sholat subuh. Kecakapan hidupnya itu biasanya para walas tahu sisi di mana. Anak kelas ini kecakapan hidupnya bisa menulis misalkan. Kalau kecakapan hidupnya dia mulai bisa berkomunikasi dengan kawan tanpa harus menyinggung misalkan.
ketiga, aktivitasnya bisa bervariasi, mempertimbangkan fasilitas belajar di rumah, bukan di sekolah ternyata, di rumah Bapak dan Ibu. Alhamdulillahnya saya membimbing salah satu SMA negeri di Sorong, Papua Barat. Itu saya hanya bisa online dengan gurunya hari Jumat, karena Senin Kamis beliau naik perahu ke pulau yang berbeda. Jadi pembelajaran daringnya bagaimana? Saya bilang, kakak, sebenarnya kakak. Ya beliau membuat modul, lalu dipergilah selama sepekan kembali lagi. Sesuai dengan yang di rumah, ada internet Pak katanya. Untungnya di Cimahi ini semua bisa terpetakan. Saya ingin konfirmasi sebentar, Ibu Hamidah, maaf. Apa benar kita bisa mempetakan semua siswa kita, Bu? Karena terhubung gitu, Bu, ya, di Cimahi ini. Apa ada yang sulit dikontak atau gimana? Ada nggak? Maaf. Kalau yang kelas 2 sampai kelas 6 insya Allah ya Pak, masih di batas Cimahi. Tapi kalau yang baru ada putranya Pak Dani itu di Kota Bandung. Jangan disebut, Bu, sebut saja putranya Ibu Mawar gitu. Ada Pak di sini. Saya juga baru kepikiran tadi pas ingat Pak Dani gitu. Ada yang paling jauh dari mana? Oh iya, insya Allah itu belum daerah terluar ya Pak ya, masih lintas 3 kota. Ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Oh Cisauk Kabupaten Bandung kan? Ya, ini masih Kabupaten. Masya Allah. Transportnya bisa 3 Pak. Baik, makasih Pak. Masih tetap bisa dipetakan insya Allah. Kemudian fokusnya itu kepada bukti produk aktivitas belajar. Artinya penekanannya di portofolio. Ini yang akan kita convert menjadi penilaian raport. Saya kalau lewat sana nanti. Pelaksanaannya, Bapak dan Ibu, mengikuti edaran. Untuk sementara saya ingin mengatakan mengikuti edaran dari fokusnya kecakapan hidup, aktivitasnya variasi. 3 itu saja. Dari fokusnya kecakapan hidup, aktivitasnya variasi. Jadi mohon percaya diri bahwasanya NR sekarang bagaimana pembelajaran jarak jauh, blended learning. Isinya apa? Daring, kecakapan hidup, aktivitasnya variasi. Itu saja. Kata siapa? Kata kami. Seriusan, mohon jangan kata Pak Arif. Seriusan, karena kita internal ini ya. Nggak ada kan orang eksternal kan? Nah, kita internal ini. Karena orang tua logikanya akan ngejabrinya di grup masing-masing. Bu, ini teh apa? Misalkan gitu. Nah kita tunggu Walas itu. Kata Walasnya, tunggu ya dari Pak Arif. Siapa? Siapa ya? Tar dulu. Mohon tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajarnya. Bahwa kita akan menerapkan blended learning. Daring, kemudian fokusnya kecakapan hidup, aktivitasnya variasi. Dari situ, ini yang dimaksud Bapak Ibu. Daring, luring kombinasinya, dan dari kombinasi itu kami menyebutnya remote learning atau belajar secara remote. Yang pertama, kita insya Allah akan meneruskan aktivitas yang tatap muka lewat Zoom itu. Dan saya dengar, mohon konfirmasi Ibu Kepala bahwasanya akan ada akun perwalas Ibu, itu betul? Ya, insya Allah. Saya tinggal menunggu komando supaya saya belikan Bu. Kalau sudah ada komando, saya eksekusi. Insya Allah akan tetap di situ. Jamnya kapan dan dari jam berapa, insya Allah akan diatur di internal setiap unit. Ini akan tetap ada. Tapi yang satu ini dibanggakan di 2 sekolah yang saya sebut saya sebut namanya itu karena mereka baru memulai kepada Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memulai pakai Google Meet, bisa pakai Webex. Tapi kalau sudah dibeli oleh kita, Zoom saja. Sebelum kesini saya memakai Google Meet dengan kawan-kawan di Taiwan, relatif lebih kurang stabil daripada Zoom. Dan fitur-fiturnya tidak banyak. Jadi saya mengalami kesulitan. Itu baru pertama saya pakai Google Meet karena dari mereka Zoom dilarang. Dilarangnya kenapa? Oh ini ternyata buatan Cina. Oh bukan, ini Amerika sebetulnya. Asal security-nya kita tahu, insya Allah aman. Dan akun kita, saya salah satu yang akunnya, insya Allah sudah aman akunnya. Asalkan hostnya tidak sembarangan mempersilahkan orang lain masuk. Ada kejadian di Viva News itu beritanya sekitar awal Juni, Pak Wapres marah karena pada saat pertemuan Zoom ada orang dengan akun tertentu
menyetel video porno di universitas tertentu di sekitar Yogyakarta. Lalu timnya protes ke JUM Indonesia, kan ada cabangnya JUM Indonesia. Ternyata penyebabnya adalah hostnya itu mempersilahkan orang yang tidak dikenali. Passwordnya tidak, meetingnya tidak di password. Semua yang di waiting room di approve saja. Bapak Ibu bisa ngomong begini, mungkin insya Allah bisa mengikuti yang Bapak Ibu pernah mencoba gitu. Di waiting room ada admit, masuk gitu, sehingga yang nggak dikenal masuk. Oh, ini bukan salah Zoom, ini usernya saja. Yang kedua, kita akan mencoba di blended learning ini adalah empty half classroom. Jadi kalau ada jadwal tatap muka, misalkan baru misal untuk saya nanti ibu kepala sekolah dan tim yang akan lebih memanage, misal ada jadwal tatap muka dari jam 8 sampai jam 9 misal, terjadinya di mana? Terjadinya di kelas. Yang ngajar siapa? Guru sesuai dengan jadwalnya. Siswanya di mana? Ya di rumah masing-masing. Kok bisa? Sekolah siap untuk menghadirkan siswa, namun pemerintah membatasi. Ini terjadi di mana-mana. Sekolah siap mendatangkan siswa, pemerintah yang membatasi kok. Sukabumi saja yang daerah hijau hanya 50%, itu pun satu anak sekali setiap 3 pekan. Sekali setiap 3 pekan. Dengan mengatur 1.200 siswa. Oh ya, saya membimbingnya SMA pada Ibu, dimintanya ke SMA. 1.200 siswa satu anak sekali tiap 3 pekan. Jadi kelas, misalkan ini papan tulisnya, guru ngajar, iya, ada siapa di situ? Ada webcam kah? Ada HP kah? Yang itu streaming atau Zoom yang siswa bisa menyimak. Untuk sementara saya menyarankan Zoom agar tidak diakses publik. Untuk sementara, karena internal kita dulu saja. Jadi luring itu maksudnya adalah strategi kelas kosong. Lah kita nyaman datang kok sesuai dengan jam kok. Cuma jam mengajar di kelas lebih pendek. Harapannya jam mengajar di kelas lebih pendek, sisanya di jam profesional kita bekerja adalah mengerjakan hal yang lain untuk yang lain-lain ini, seperti medsos, memanage medsos. Bapak Ibu yang punya medsos WhatsApp group dengan orang tua, saya menyarankan pindah ke Telegram. Menyarankan, tapi kalau orang tuanya belum punya Telegram atau keberatan ya jangan. WhatsApp itu walaupun terenskripsi sangat mudah dibaca, sangat mudah, seriusan. Kasus ditangkapnya yang saya minta maaf tapi bohong, ada duit siapa tuh? Itulah namanya lah ya, namanya pip gitu lah. Ya, namanya pip ya kan? Namanya pip. Bapak Ibu mungkin pernah membaca kasus itu. Itu beliau ditangkap karena WhatsApp-nya dibobol. Dan cara membobol WhatsApp tuh ada softwarenya, nggak perlu jarak dekat, cukup masukkan nomor. WhatsApp-nya dibobol, di cloning. Ya tentu kita tidak akan separah itu semoga, tapi untuk akses keamanan dan mungkin kita akan mencoba pertama di Cimahi, Allah harap, mohon pindahkan ke Telegram. Telegram ini even si pembuat Telegram tidak bisa mengakses isi chat. WhatsApp itu Facebook bisa mengakses karena WhatsApp punya Facebook. IG kan dengan WhatsApp dengan Facebook satu klub beda ya, satu grup. Jadi saran saya pindahkan ke Telegram. Yang kedua, kelebihan Telegram, walaupun ada member baru, itu data lama bisa diakses. WA nggak bisa. Member baru misalkan baru masuk nih, misalkan nomornya Angus, ganti bapaknya, misalnya ganti ibunya nomor yang berbeda. Kayak misalkan kita Wallace upload file, upload apa ya masih tersimpan. Dan tersimpannya itu bukan di HP, tapi tersimpannya di sistem Telegram. Manusia ya Telegram. Saya cenderung mempromosikan karena faktor keamanan dan faktor kemudahan akses. Sama fungsi-fungsinya seperti mengetahui apakah ini online tidak, dibaca tidak, itu juga ada fitur itu ada di WA. Baik. Mode selanjutnya dari blended learning kita di remote ini adalah home visit. Home visit ini akan diatur jadwalnya karena saya percaya ada KD yang mau tidak mau harus home visit. Entah di level berapa. Contohnya di olahraga. Saya boleh ngobrol dengan Pak Lukas sebentar. Pak Lukas? Ya. Pak Lukas ngajar di kelas berapa saja, Pak? Sekarang di kelas 5 ya. Saja? Ya. Oh, ngajar olahraga maksudnya? Kalau yang sebelumnya di kelas 3.
kelas 5 ya Pak? Ada KD yang harus memang ketemu siswanya nggak Pak? Harus melihat siswa praktek atau gimana? Harus cek lagi katanya. Oh ya siap. Udah pasti kena contoh ya kan? Oh iya karena baru naik level. Iya. Baik. Tapi minimal saja, memang ada KD yang memang harus ada tidaknya. Contoh di ini apa KD lokomotor ya, gerakan lokomotor. Anak itu ada yang meroda, ada yang roda depan, roda belakang. Itu bahaya kalau sembarangan ya. Betul. Terima kasih Pak. Nah, ya. Seperti juga di kelas 6 ada KD yang pengenalan alat-alat elektronika. Cara menyolder, waduh ini kalau dibiarkan bahaya ini, tidak semua orang bisa gitu. Untuk mengawal itu maka harus home visit. Siapa yang tahu bahwa home visit itu kapan dan di mana, yang akan menentukan dua, satu walas, dua guru motor di level itu. Maka kita akan berkelompok nanti sesuai dengan levelnya. Kelas 1, kelas 1, kelas 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6 dan sesuai dengan mapolnya. Mapol rumpun, olahraga, ngumpul gitu. Itu untuk menentukan KD mana yang bisa dijadikan home visit. Lalu klaster yang saya maksud adalah begini. Dengan asumsi kita belum zona hijau, maka siswa mobilitasnya sulit. Faktanya mah udah ke pasar, udah ke mall, udah kemana-mana gitu. Ini seperti sandiwara sebetulnya Bapak Ibu. Di luar sudah rame. Ya, silakan Ibu, nggak apa kalau ke belakang nggak perlu minta izin. Ini kesehatan. Pendidikan yang harusnya di sebelahnya disimpan paling belakang. Ketika mall, rumah ibadah, jalan, pasar sudah rame, pendidikan masih belum. Padahal satu-satunya cara efektif mengedukasi publik pendidikan. Jepang sampai hari ini Bapak Ibu itu belum tutup sekolahnya. Karena mereka yakin mendidik cara COVID ke anak muda ya pendidikan. Singapura sampai saya ngomong ini belum tutup sekolahnya. Karena mereka yakin salah satunya untuk mendidik generasi muda mendampingi nakes agar masyarakat tidak abai. Sekarang yang menganggap COVID konspirasi tambah banyak loh Ibu Bapak. Yang menganggap udah nggak anggap lagi COVID itu tidak sedikit. Seperti kami di UPI juga beberapa staf kami udah tidak pakai ini. Begitu ada yang positif dua, wah langsung mulai nyadar lagi. Apa nunggu ada yang positif baru nyadar gitu. Semoga kita tidak, insya Allah. Nah, home visit ini siswa dikelompokkan berdasarkan klaster, misalkan Nata Endah. Maka kelas 1 yang sesama Nata Endah satu kelompok. Berapa orang? Misalkan Marga Mulia Regensi, itu rumah saya Bapak Ibu ya. Saya betul tangga belakang sama Pak Andri. Maka di situ dikelompokkan satu klaster. Misalkan Cihanjuang Blok B, gitu. Ada berapa orang satu klaster. Klaster ini sebaiknya satu level, untuk mencegah agar tidak terjadi dominan kelas sesama anak. Jadi kalau kelas 1 ada 4 kelas kalau tidak salah, maka pengelompokannya per klaster, per komplek atau per tempat tinggal yang terdekat RT RW bisa lintas kelas dalam level yang sama. Jadi kalau ada anak kelas 1A secara administratif, namun dekatnya dengan 1B, 1C tetangga-tetangganya, itu satu klaster. Kemudahan mereka akan mempelajari KD yang sama. Jadi nggak jadi masalah, insya Allah. Selanjutnya, proyek. Proyek ini ada 2. Proyek yang siswanya sampai menjadikan produk. Itu namanya EDP, Engineering Design Process. Proses mendesain secara teknik di SD tentunya, misalkan menanam kangkung, misalkan kangkung siklus hidupnya 14 hari nih, maka anak diberi proyek menanam kangkung. Di mana EDP-nya dari mulai bibitnya, tanahnya, kemudian mencatat pertumbuhannya, siapa yang mengerjakan klaster? Klaster ini yang mengerjakan klaster. Proyek ini KD siapa? Oh, KD matematika punya. KD tematik punya. KD misalkan SBDP misalkan punya. KD ini KD lah yang menyentuh proyek itu. Jadi ada satu proyek yang dia diambil dari berbagai KD.
Kalau proyeknya membuat produk, misalkan membuat masker, SBDP dari segi artnya, maka sekarang kita lihat berbagai jenis masker, bukan jenis ya, maaf, motif mungkin lebih tepatnya, itu SBDP masuk untuk membuat masker. Sifat dari proyek yang EDP membuat produk harus klarifikasi. Maksudnya begini, membuat masker, ada nggak masker aslinya? Banyak yang jual. Lah, kenapa anak harus membuat yang sudah ada? Oh, buat anak ini bagian dari kreasi. Buat guru ini bagian dari klarifikasi. Produk anak bukan soal bagusnya, tapi soal prosesnya. Nanti ada compare lah sedikit dengan produk yang ada supaya anak bisa merevisi. Menanam kampung atau beli aja di pasar, logikanya begitu. Tapi tidak terjadi kreasi kalau begini. Jadi membuat produk harus kepada sifatnya klarifikasi dari barang yang sudah ada. Mohon jangan barang yang belum ada. Jangan-jangan kita sendiri mau membuat misalnya. Membuat HP yang bisa dilipat dan diputar, diperes atau di mana. Mohon yang lebih sifatnya adalah klarifikasi barang yang sudah ada. Namun, proyek ini ada garis miring, DBS. Ini bukan nama bank yang di Singapura. DBS ini, mereka membuat sesuatu tapi jangan sampai jadi produknya. Membuat sesuatu jangan sampai jadi. Kalau jangan sampai jadi, maka berhenti di desain. Maka DBS namanya design based science, bukan IPA tapi ilmu. Ilmu mendesain saja. Contoh di anak kelas 6. Nah, bagaimana caranya membuat antiseptik atau disinfektan untuk COVID, tapi bagi orang yang alergi. Desain loh. Maka anak membuat desain, gambar kamar, gambar ukuran spraynya, gambar jenisnya, gambar ini. Hasilnya apa? Desain. Bisa di kertas, bisa di per individu, bisa berkelompok. Lalu apa yang dinilai? Cara siswa menjelaskan kepada dunia tentang desainnya. Jadi desain based science lebih kepada futuristik. Biar mereka berkreasi desainnya macam-macam nggak apa-apa. Bagaimana membuat kapal selam yang bisa terbang? Aduh, Bu, ini Kemenhan yang harus mengerjakan. Ini desain saja, nggak apa-apa. Ini KD yang mana? KD yang ini, berikan. Maka proyek ini diberikan per periodik, satu proyek 3 pekan, satu proyek 2 pekan. Jadi anak ketika tatap muka selesai sekian waktu limited di sekolah, sisanya mereka bisa mengerjakan proyek, bisa jadwal home visit, orang tua memantau lewat WAG, WhatsApp atau Telegram. Selanjutnya ada KD